Tuhan kita. Sebelum duduk kasih tahu kiri kanan, laki-laki perempuan dengan perempuan. Kalau tidak ada bilang begini, kamu cantik, kamu ganteng, kamu keren sekali malam ini. Dan selalu senang bisa duduk samping kamu. Silakan duduk semuanya. Thank you buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan juga buat semua yang melayani kita hari ini. Hari ini Dandi perdana kali WL Solo. Kasih tepuk tangan buat Dandi. Ini rumah kita, jadi kalau rumah semua orang itu berharga sama adanya. Dan saya berdoa home jadi rumah di mana kita bisa menemukan talenta demi talenta. Semua orang harus melayani di sini, katakan amin. Jadi siapkan dirimu, tanya Tuhan, Tuhan apa talenta terbaik yang Tuhan mau pakai dari hidupku. Dan di rumah ini saya percaya setiap kita bisa berkarya melayani untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah hari ini bukan cuman dan yang perdana, karena nanti kita punya Koko Ferry juga akan kasih tepuk tangan buat Koko Ferry. Koko Ferry juga akan menyampaikan firman Tuhan. Saya dari tadi kalau dasar sudah lihat 9 kali dia ke kamar mandi. Nggak apa-apa, semua orang pasti pernah mengalami hal yang sama. Dan kita izinkan Tuhan pakai hidup kita. Apa yang kita punya saya percaya Tuhan tidak pernah cari yang sempurna. Tuhan cari yang mau. Dan semua yang mau Tuhan pasti mampukan untuk mengerjakan pekerjaan yang sempurna. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. 1 bulan ke depan gereja kita bicara tentang grow in community. Atau bertumbuh dalam komunitas. Dan gereja kita selalu serius dengan pemuritan. Karena kita percaya setiap jiwa itu berharga. Setiap orang yang hadir bukan soal jumlah. Tapi pribadi yang harus dilayani dengan baik. Kita percaya di gereja ini selalu percaya bahwa Tuhan bisa kirim ratusan ribuan orang hadir di tempat ini. Tapi jiwa itu bukan soal jumlah, jiwa itu soal tanggung jawab. Kalaupun juga ruangan ini dipenuhi dengan ratusan orang, tapi orang-orang tersebut tidak dilayani dengan baik, maka gereja kita tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya supaya gereja ini bertanggung jawab melayani setiap jiwa yang ada? Tidak ada cara yang lain selain daripada saudara harus dimuridkan dan dilayani dalam kelompok sel dan community atau komunitas. Nah, komunitas adalah cara gereja untuk bisa melayani saudara dengan maksimal. Karena di komunitas semua orang diperhatikan, semua orang dilayani, dan semua orang diperdulikan sama berharganya. Nah, saya bersyukur 1 bulan ini kita akan belajar komunitas. Nanti hamba-hamba Tuhan, saya, Pastor Victor, Bapak Agi, dan teman-teman yang sudah dipercaya akan bicara kepada kita selama 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. Teman-teman siap diberkati? Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, bilang selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, bicara tentang komunitas, ternyata komunitas itu bukan hal yang baru kita pelajari dalam zaman kita. Di Alkitab juga mencatat bagaimana jemaat mula-mula di kisah para rasul, di zaman para rasul itu juga menghidupi kehidupan komunitas. Nah, sebelum kita belajar dari apa yang Alkitab catat, saya mau mulai dengan kalimat ini berikutnya. Bahwa setiap jiwa itu adalah benih. Saudara dan saya, kalau kita disebut sebagai orang percaya, kita itu jiwa miliknya Tuhan. Ya, dan semua kita ini adalah benih yang siap untuk ditanam, bertumbuh dan berbuah. Tetapi benih itu perhatikan, hanya akan bisa bertumbuh kalau dia satu, tertanam di tempat yang benar. Saudara, sebagus apapun benihnya, kalau dia tidak tertanam, tidak akan ada pernah pertumbuhan terjadi. Saya ulang sekali lagi, tidak akan terjadi pertumbuhan tanpa tertanam. Makanya sebesar apapun kapasitas saudara, teman-teman, sebagus apapun kehidupanmu, kalau kau menjadi benih yang tidak tertanam di satu tempat dengan baik, kamu tidak akan pernah bertumbuh. Pertumbuhan apa yang kamu harap tanpa tertanam? Makanya saya selalu bilang sama semua pelayan di gereja ini, semua pelayan, satu sisi kamu orang yang melayani, satu sisi kamu orang yang harus dilayani. Karena kamu juga jiwa dan dombanya Tuhan. Makanya semua kita itu adalah benih yang berharga.
Tetapi perhatikan, benih itu hanya bisa bertumbuh kalau dia tertanam di tempat yang benar. Bukan cuma itu, tapi juga dengan cara yang benar. Di tempat yang tepat dan cara yang tepat. Saya berdoa home jadi rumah yang tepat untuk kita bisa tertanam, sehingga kita bisa bertumbuh dan kita bisa berbuah. Katakan amin. Tetapi bukan cuma jadi tempat yang tepat. Apa yang kita lakukan di tempat ini juga harus dengan cara yang tepat. Makanya pemuritan, komunitas sel adalah cara terbaik untuk menolong setiap anggotanya bisa bertumbuh menjadi seperti Kristus. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam catatan kita di Alkitab, next slide, tentang jemaat mula-mula. Singkat cerita, pada saat itu ketika Rasul melayani dengan hebat, Tuhan mengizinkan rasul-rasul bekerja dengan luar biasa. Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Setelah orang-orang mulai bertobat dan percaya kepada Yesus, Alkitab catat mereka berkumpul dan membentuk satu jemaat yang baru. Inilah yang disebut dengan jemaat mula-mula. Mari kita baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2:41-47. Cukup panjang, tapi kita baca perlahan-lahan. Izinkan kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, jangan dulu-duluan, jangan balap-balapan, secara kompak. Di ayat yang 41, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45 dengan suara yang keras, 2, 3. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan senang hati, mereka berkumpul setiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan apa? Tulus hati. 47, suaranya lebih keras, 2, 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan baik, jemaat mula-mula itu adalah gambaran gereja pertama kali, dan gereja ini adalah gereja yang paling sehat. Kenapa? Karena pada saat itu mereka yang memulainya. Semua yang masih dimulai waktu kecil, bayi gitu ya, akan selalu lebih murni gitu ya. Nah, jemaat mula-mula pada saat itu, mereka tidak punya gedung yang besar. Mereka tidak punya program yang banyak. Mereka bahkan belum terkenal sebagai sebuah persekutuan atau apapun itu. Tapi mereka melakukan pemuritan yang pada akhirnya di ayat terakhir kita katakan begini. Semua orang suka kepada mereka, dan setiap hari Tuhan tambahkan jiwa baru yang diselamatkan. Betapa dahsyatnya pengaruh dan apa yang mereka perbuat pada saat jemaat mula-mula. Nah, ini adalah gambaran tentang seperti apa gereja dan komunitas yang sehat. Gereja yang tidak berfokus kepada gedung yang besar. Gereja yang tidak berfokus kepada program yang terlalu banyak. Tapi gereja yang berfokus kepada apa? Pertumbuhan orang-orang di dalamnya. Maka Alkitab katakan begini, mereka lakukan ini setiap hari. Mereka bertekun, mereka berkumpul, mereka bersatu, mereka memecahkan roti, bersekutu, berdoa. Dan apa yang terjadi? Dampak yang besar terjadi. Alkitab berkata, para rasul melakukan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Hebat bukan? Pertumbuhan demi pertumbuhan dinikmati oleh jemaat mula-mula. Dari apa yang kita baca, saya mau simpulkan dengan sederhana. Next slide. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dan teladani dari kehidupan jemaat mula-mula. Saya akan bahas 2 dan Pastor Ferry akan bahas 1. Kalau saya udah bernubuat itu biasa Tuhan surga dengar itu. Kenapa kayak gak nyaman Ferry? Yang pertama begini.
Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, ini yang mereka lakukan sehingga mereka berdampak luar biasa. Jemaat mula-mula, mereka itu bertekun. Katakan bertekun. Kita baca firman Tuhan, next slide. Alkitab bilang begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi jemaat mula-mula dimulai dari 3.000 orang yang bertobat karena khotbah Petrus. Dan mereka apa? Bertekun. Dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Sebelum saya bahas kata bertekun, saudara jangan lewatkan kata ini. Mereka memberi diri dibaptis. Kata dibaptis itu bicara tentang sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, pada saat mereka mendengarkan khotbah Rasul Petrus, mereka berkomitmen untuk memberi diri dibaptis. Nah, hari ini mungkin kita sudah dibaptis secara jasmani, tapi membaptis secara lahiriah dan rohani itu bicara begini. Kita memberi diri untuk sungguh-sungguh dimuridkan. Karena pada saat itu orang yang dibaptis adalah orang yang memberi diri untuk menjadi murid Kristus. Pertanyaannya adalah begini, kalaupun kita sudah dibaptis secara lahiriah atau secara badani, sudahkah roh kita sungguh-sungguh memberi diri untuk dibaptis? Dalam arti kita berikan hidup kita untuk dimuridkan, betul-betul dimuridkan. Karena rupa-rupanya ada banyak orang dibaptis secara jasmani, dia masuk air, dia keluar, tapi waktu dia keluar, hidupnya tidak sungguh-sungguh diberikan untuk Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh relakan dirinya untuk betul-betul dimuridkan. Makanya kenapa di gereja kita baptisan itu cukup ketat. Ada 8 kali pertemuan katekisasi kelas. Pak Gembala itu serius sekali. Pak Gembala tidak mau baptis orang sembarangan. Kenapa? Aduh, banyak sekali orang yang dibaptis. Tas keluar surat baptisnya hilang dari gereja. Padahal baptis sesungguhnya itu bukan soal surat baptisan. Baptis sesungguhnya itu soal komitmen kita mau dimuridkan oleh Kristus. Itu dia. Jadi hari ini saya mau tantang kita di sini. Kalau kamu sungguh-sungguh menjadi orang yang dibaptis atau yang percaya dan memberi diri untuk dimuridkan oleh Kristus, berilah dirimu sungguh-sungguh dimuridkan. Berkomitmenlah dalam pemuridan. Nah, baru kita bisa bicara tentang tekun. Kalau kamu dibaptis secara jasmani, tapi kamu gak pernah serius dengan pemuridanmu dengan Tuhan, kerohanianmu dengan Tuhan, pertumbuhan kerohanianmu, kamu gak betul-betul mengalami baptisan itu. Nah, orang-orang yang dibaptis pada saat itu, mereka sudah tahu konsekuensinya. Kalau mereka dibaptis, mereka akan sepenuhnya ikut pada Kristus. Apa yang Rasul ajarkan, apa yang mereka buat, mereka masuk dalam komunitas itu. Komunitas pengikut Kristus. Nah, saya nggak tahu kamu sudah dibaptis secara lahiriah, jasmani atau belum. Tapi hari ini saya berdoa hatimu dipersembahkan dan mengambil satu komitmen untuk betul-betul sungguh-sungguh mau dimuridkan oleh Kristus melalui apa? Komunitas kita ini, persekutuan kita ini, yaitu Home. Nah, kita lihat bagaimana jemaat mula-mula pada saat itu bertekun. Kata bertekun dalam terjemahan aslinya menggunakan kata ini, proskartereo. Ini bukan bahasa Toraja ya. Saya ulang sekali lagi, proskartereo. Nah, artinya apa bertekun di situ? Bertekun itu kata pertama kuncinya adalah begini, senantiasa. Waktu Alkitab bilang jemaat mula-mula bertekun, mereka itu senantiasa. Nah, nanti kita lihat bertekun dalam apa. Yang kedua, waktu jemaat mula-mula bertekun, mereka artinya begini, memusatkan pikiran, berfokus, bersepakat, bersatu tujuan, itu dia. Selanjutnya, kata bertekun juga artinya apa? Terus menerus, giat. Terus melakukan itu. Dan yang keempat, kata bertekun artinya apa? Bertahan arti dalam bahasa Yunani. Sekalipun mungkin ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, tetap bertekun dan bertahan. Setelah kita mengerti definisi bertekun yang Alkitab jelaskan, baru kita bisa baca next slide. Jemaat mula-mula bertekun dalam apa? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama Alkitab catat begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya pikir kamu sudah mengerti arti bertekun. Senantiasa. Waktu Alkitab bilang mereka bertekun dalam pengajaran, artinya begini, mereka senantiasa hidup dalam pengajaran rasul-rasul.
Mereka punya gairah untuk belajar firman Tuhan, belajar isi hati Tuhan, belajar pengajaran rasul-rasul. Mereka terus berusaha untuk haus mendengarkan firman, itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya bertekun pada pengajaran rasul, tapi mereka juga apa? Bertekun dalam persekutuan. Alkitab katakan begini, mereka kumpul tiap-tiap hari. Alkitab bilang jangan jauhkan dirimu dari persekutuan dan daripada ibadah, pertemuan orang kudus. Nah, jemaat mula-mula mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bersungguh-sungguh, mereka pusatkan pikiran mereka kepada persekutuan. Mereka apa? Selalu senantiasa bahkan bertahan. Ada masalah, ada tantangan, ada rintangan, mereka tetap memberi diri mereka untuk hadir di persekutuan. Nah, hari ini kita baru flu, baru setengah hidung saja kita alasan kita tidak pergi di home. Hari ini kita capek sedikit, kita rasa aduh kayaknya home masih ada minggu depan pikir bang. Kita bilang jemaat mula-mula itu bertekun senantiasa itu. Dia sungguh-sungguh, dia serius, dia bertahan. Maksudnya bertahan apa? Tidak ada satupun alasan yang bisa menghentikan mereka untuk terus melakukan itu. Bertekun dalam pengajaran dan bertekun dalam persekutuan. Mereka lakukan ini dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, mereka bertekun dalam doa. Mereka senantiasa berkumpul dan berdoa bersama. Berkumpul dan berdoa bersama. Berkumpul dan berdoa bersama. Itu yang jemaat mula-mula lakukan. Nah, kalau saudara perhatikan dengan baik apa yang saya sampaikan. Sadarkah kita bahwa ketiga hal ini juga yang sedang kita kerjakan di Home Makassar? Halo? Kita terus bertekun dalam firman. Setiap kali kau datang di Cool dan di Home, firman Tuhan harus diberitakan. Kau belajar suatu hal yang baru. Semua hamba-hamba Tuhan, saya, Pastor Victor, Agi, dan semua yang bicara di sini, saya harus pastikan dia bicara sesuatu yang benar tentang firman. Semua yang saya kasih kesempatan untuk sharing firman, tadi saya kuliah 1 SKS sama Ferry di belakang. Saya harus ajar dia untuk bicara tentang apa yang firman Tuhan mau katakan. Saya tidak akan kasih sembarangan orang bicara di sini. Agi sekalipun kemarin, Bapak Agi, Pastor Agi. Sebelum dia bicara di sini, saya harus cek kembali, saya kombut sama dia. Kombut itu apa ya? Komedi body. Saya, ini kayaknya kurang, tambahkan ini bro. Pastor Victor, saya malam-malam capek sekali, saya tetap voice stop dia bro. Kurang ini, tambahkan ini. Untuk apa? Untuk menjaga firman yang disampaikan kepada semua kita. Dan ini yang Home kerjakan. Kita terus pastikan apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang jemaat mula-mula kerjakan. Sesuatu yang sehat. Tidak harus sempurna, minimal sehat. Setuju dengan saya? Bukan cuma itu, persekutuan. Home selalu upayakan supaya persekutuan terus terjadi. Makanya kita ubah-ubah gayanya. Kita kemarin cool setiap hari Selasa Kamis. Sekarang kayaknya aduh, orang pada malas hari Selasa Kamis. Sabtu Jo supaya kita lebih seru, semangat. Kayak Sabtu sekarang lagi turun ini, kenapa begini nih? Kita bikin sambil cool juga. Jadi Sabtu itu Home dan cool digabung setelah kita firman, kita sharing. Semua kita upayakan supaya semua kita tetap bersekutu. Dan kenapa kita saling mendoakan? Kita lakukan ini. Kita bilang begini. Dalam doa orang benar besar kuasanya. Jika kau mengaku dosamu dan saling mendoakan, maka kau akan sembuh. Jadi saya dan seluruh tim pengembalaan berusaha mengerjakan sesuatu yang sehat buat kita. Nah, pertanyaannya sederhana. Kalau apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang jemaat mula-mula kerjakan, seharusnya dampaknya sama besarnya. Tapi pertanyaannya, sudahkah sungguh-sungguh dampak yang kita kerjakan ini terasa dalam kehidupanmu? Jangan-jangan bukan apa yang kita buat yang salah, tapi komitmen kita yang salah. Ingat tadi, sebelum mereka bertekun, mereka apa? Memberi diri untuk dibaptis. Komitmen untuk terlibat dalam pemuridan ini. Nah, saya mau dorong kita, supaya kau sungguh-sungguh mengalami kuasa seperti yang dialami jemaat mula-mula. Seriuslah dengan pemuridan ini. Berkomitmenlah untuk bertekun dalam pengajaran. Berkomitmenlah untuk bertekun dalam persekutuan. Bertekunlah dalam doa yang kita lakukan setiap hari Sabtu dan juga mungkin di rumah kita masing-masing. Seriuslah dengan Home. Kenapa? Karena Tuhan serius sama hidup kamu. Dan gereja ini serius sama kamu. Semua orang yang melayani ini punya kesibukan masing-masing. Tapi dia hadir. Saya selalu bilang begini, kenapa? Karena setiap jiwa berharga. Berapa orang pun yang hadir di Home, itu sama berharganya di hadapan Tuhan. Halo? Jadi Home ini gak bercanda. Home ini serius. Kenapa? Karena kita mengerjakan sesuatu yang paling berharga buat Tuhan, yaitu domba-dombanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.
Jadi yang pertama yang kita bisa pelajari adalah, next slide, jemaat mula-mula itu hidup dalam ketekunan. Tetapi bukan cuma ketekunan. Jemaat mula-mula juga hidup dalam kebersamaan. Mereka hidup bersama-sama, mereka hidup saling berbagi. Nah, ini akan lebih banyak dibahas oleh Koko tercinta kita, Koko Ferry Parombian. Kasih tepuk tangan buat Ferry. Semangat tau, supaya dia juga semangat. Selamat, mic dia pakai ini, nanti kalau sudah pendeta baru pakai ini. Puji Tuhan, Shalom. Seperti yang dikatakan di awal tadi, ini pertama kali saya berdiri di depan teman-teman, sharing sedikit tentang kenapa kita harus bertumbuh di komunitas kita, di KUL, di Home Makassar, di tempat ini. Nah, teman-teman, di poin yang kedua ini, kita diajar untuk bagaimana kita melihat jemaat mula-mula ini hidup dalam kebersamaan. Nah, boleh yang berikutnya. Nah, di ayatnya yang ke-44 di sini dikatakan bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di sini saya catat teman-teman, dalam komunitas tidak lagi kita hidup tentang diri kita sendiri. Dan ternyata dalam komunitas itu kita berusaha untuk belajar untuk memberikan diri kita untuk orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Nah teman-teman, saya sharing sedikit tentang bagaimana kehidupan saya sebelum gabung dan berkomunitas di tempat ini. Nah teman-teman, awalnya sebelum ke Makassar saya bergereja di Mamuju, dan teman-teman saya cuma bergereja. Saya sedikit sharing teman-teman, sebelumnya, bukan sebelumnya sih, sampai sekarang juga saya adalah anak gembala juga, pendeta. Nah teman-teman, dalam kehidupan saya tidak semulus yang orang-orang bayangkan dan lihat. Nah teman-teman, dalam kehidupan saya hanya berfokus sama dirinya saya sendiri. Saya menganggap bahwa asal saya hidup baik saja, asal orang lihat saya baik. Karena saya menjaga image orang tua saya, opa saya. Teman-teman, saya sangat lama hidup dalam ketidakmaksimalan dalam hidup saya lah. Saya berusaha untuk penuhi dirinya saya sendiri. Saya berusaha untuk penuhi apa yang supaya orang lihat saya baik. Ternyata dalam kehidupan saya, seiring berjalannya waktu, sampai ada di satu momen ada COVID dan gempa di Mamuju, dan saya sharing sama orang tua, saya memutuskan untuk lanjut kuliah karena sebelumnya saya bekerja. Nah, pada saat saya ke Makassar, saya cari gereja, teman-teman. Cari gereja, di mana gereja itu adalah tempat ini. Dan saya banyak belajar, ternyata dalam komunitas itu bukan lagi saya diajar di KUL. Awal-awal saya di KUL, saya bilang begini, kok CJJ ndak bosan-bosan chat saya, kok waktu itu tim care masih Kailas saya di gereja lama, kok Kailas ndak berhenti hubungi saya. Ternyata ini yang sedang dihidupi teman-teman. Dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dia mau karena dia sudah merasakan berkat dan kasih karunia Tuhan, dia mau orang-orang yang jauh dari Tuhan. Jujur teman-teman, sebelumnya saya sangat jauh dari Tuhan. Saya cuma jadi orang yang bergereja, saya hanya memuaskan mata orang kepada saya karena saya ini baik, saya anak pendeta, jadi saya harus baik sama orang. Itu hanya kayak aturan yang saya harus ikuti.
Nah, teman-teman, setelah sampai di Makassar, saya masuk di dalam komunitas di Kisah Para Rasul 40 ayat yang 45 dikatakan di sini, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, di sini teman-teman, di sini bukan tentang soal uang yang selalu dikasih sama orang, bukan teman-teman. Nah, di sini saya catat bahwa komunitas itu seperti keluarga yang sangat hangat, yang saling menolong, saling mendorong atau mensupport kita. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan saya, seiring berjalannya waktu, saya ikut terus. Dalam komunitas ternyata kita harus dipaksa untuk harusnya apa ya? Dalam komunitas itu bukan bukan karena orang-orang yang selalu dorong kita, bukan karena itu saja, tapi kita harus memutuskan, teman-teman, kita harus memutuskan untuk ikut dalam komunitas itu supaya kita tertanam. Jangan kita sudah didorong tapi respon kita bagaimana. Saya senang sekali berada di tempat ini. Nah, teman-teman, dalam keluarga itu kita didorong, kita disupport. Tapi jangan juga berpikir kalau jangan-jangan dalam keluarga kalau tidak didorong, mungkin itu hal yang kita rasa tidak baik toh. Kalau kita mau ini mau itu, kita mau pelayanan ini pelayanan itu, atau di rumah kita mau minta ini minta itu, kadang kan tidak dikasih. Tapi jangan kita berpikir bahwa itu bukan keluarga yang baik, tapi kita harus berhikmat juga bahwa keluarga yang baik itu pasti mengharapkan juga yang baik dari kita. Jadi jangan sampai kita hanya ditegur 1-2 kali, kita langsung Jami saya pergi home dulu ini hari karena nak khotbah minggu lalu. Jadi secara tidak langsung setelah saya ikut dalam komunitas, saya memberikan diri saya untuk ditegur, dihajar sama firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kalau kita bergereja di tempat ini, selalu setiap hari itu firman yang kita dengarkan selalu menegur kita, teman-teman. Nah, teman-teman, akhirnya sampai di titik sekarang, saya bahkan tidak percaya bahwa saya akan dikasih pegang cool pada waktu itu. Nah, teman-teman, pas minggu lalu Kak Peter tanya, Ber, nanti kita tandem ya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Jujur saya merasa tidak pantas kayak, tapi tidak lama sih saya berpikir tuh, langsung bilang, oh ya Kak, enggak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu 2 minggu itu tuh, teman-teman, saya terus merenungkan apa yang saya mau sampaikan, apa yang mau saya bagikan sama teman-teman, sementara saya belum pernah ngomong di depan teman-teman kayak begini. Di Mamuju waktu itu saya hanya bergereja, yang penting saya dilihat baik, itu cukup buat saya. Tapi pas ada momen sebelum saya ke Makassar, opa saya bilang begini, Fer, kalau di Makassar cari gereja dan komunitas yang bisa tempati bertumbuh ya. Secara tidak langsung opa saya bilang kayak, jangan kok kayak di Mamuju, jangan kok kayak di sini lagi. Hidupmu yang untuk kerja, puaskan dirimu. Bukan itu yang Tuhan mau dari dirimu sekarang. Nah, teman-teman, sampai di titik sekarang, sampai 2 minggu, 3 minggu yang lalu, saya dapat kayak omongan orang, kayak bukan dari gereja sih, tapi ada di luar selalu ngomong gini ke saya, Fer, kok dari Jumat, Sabtu, Minggu waktu itu masih ada Selasa kita cool, kok kamu jarang di asrama sih? Terus ku bilang kan, saya itu di gereja ada ibadah. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak respon dia apa setelah saya tanya begitu?
Responnya begini teman-teman. Apa yang mau kau cari kalau kau pelayanan? Mau kau dapat apa? Mau kau jadi apa? Karena tidak ada masa depanmu kalau begitu. Jujur teman-teman, saya merasa kayak, kenapa begitu? Kenapa begitu sekali kah? Jadi kayak teman-teman, padahal ini orang yang ngomong sama saya adalah orang Kristen. Kenapa pada saat ada orang-orang yang bertumbuh, bukan kita yang semangati, tapi malah kita jatuhkan teman-teman. Harusnya dalam komunitas itu kita diberi dorongan, kita disupport. Dalam keluarga itu kita selalu kayak, jangan kok pernah malu, jangan kok pernah ini dalam pelayanan. Jujur teman-teman, sebelumnya saya tidak pernah pelayanan selain kayak dijerumuskan. Jujur aja teman-teman, kayak saya cerita lagi, awal-awal saya masuk di sini tuh, saya ingat sekali di gereja lama, Ibu Gembala bilang, Fer, bantu singer saya. Aku bilang, suara saja enggak tahu kemana, musik kemana, ini mau disuruh nyanyi. Tapi selalu saya ingat bahwa Kapiter bilang begini, kalau kau tunggu pantas untuk pelayanan, mau sampai kapan? Jadi saya terus meyakinkan diri saya bahwa ternyata tidak tunggu STH dulu baru. Nah, teman-teman, di sini yang berikutnya saya tulis tentang perumpamaan anak yang hilang. Aduh. Saya selalu menangis kalau melihat kisah ini teman-teman, karena dalam kisah ini itu sangat-sangat luar biasa sekali tentang perumpamaan anak yang hilang. Karena teman-teman pasti tahu lah kisahnya anak yang hilang ini, di mana dia memaksa ayahnya untuk membagikan hartanya dan pergi ke negeri yang lain untuk menghamburkan harta kekayaannya teman-teman. Nah pada waktu itu kan ada bencana kelaparan. Nah walaupun dia punya uang teman-teman, makanan itu tidak ada pada waktu itu. Jadi dia harus kembali ke orang tuanya. Nah di sini dilihat teman-teman gambar ilustrasinya. Ternyata anak yang hilang ini tidak mencari hal-hal lain. Walaupun sebelumnya kayak mungkin pernah kasih makan babi kah atau pergi kena apa kah. Tapi dia punya rumah untuk pulang teman-teman. Nah komunitas itu harusnya menjadi hal yang kita sangat butuhkan. Nah di komunitas itu kita tidak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Harusnya di komunitas itu seperti di gambar ini, teman-teman, di gambar ini tuh kita disambut. Orang tua di dalam kisah ini itu menyambut teman-teman, bahkan membuat pesta yang sangat meriah. Teman-teman, saya cuma mau sampaikan begini bahwa jangan pernah takut untuk kalau teman-teman lagi bingung, saya mau ikut home tapi saya takut nanti nak tahu orang masa laluku, nanti nak tahu orang ini kok. No, teman-teman, kalau di rumah kita itu selalu bersama-sama, kita itu dirangkul. Di rumah kita itu tidak dinilai buruk, tapi karena Tuhanlah yang menolong kita, makanya kita selalu merangkul orang-orang yang di bawahnya kita. Teman-teman, terakhir yang mau saya sampaikan di dalam Kisah Rasul ayat yang ke-46, di sini dikatakan
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan masing-masing mereka secara bergilir makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ternyata teman-teman, dalam komunitas itu kita itu mengalami sukacita. Kita itu mengalami kegembiraan. Seperti yang saya catat di sini, dulu pas awal-awal ke Makassar saya enggak tahu mau kemana, teman-teman. Teman-teman ajak ke sini, saya ikut. Teman-teman, saya enggak tahu jalan-jalan di Makassar. Nah, sampai 2 bulan saya di Makassar, saya kayaknya keingat sama omongan opa saya. Makanya saya cari gereja terdekat saja. Saya di Google Maps gereja terdekat. Ternyata banyak gereja terdekat, tapi enggak tahu waktu itu saya DM Instagram gereja. Hingga saya sampai di tempat ini, walaupun saya teman-teman kadang sering hilang-hilang, tapi setiap kali saya ke gereja, saya tidak pernah rasakan kayak, datang lagi ini pengacu, datang lagi ini anu. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah dengar orang-orang di komunitasnya saya selalu bilang, kenapa ya datang lagi ini? Karena selalu saya katakan teman-teman, saya sering biasa di Kuliut, kalau Tuhan yang tangkap saudara, mau lari kemanapun tetap akan balik ke situ juga. Nah, teman-teman, di sini dikatakan tidak ada komunitas yang sempurna, yang ada adalah komunitas yang sehat. Teman-teman bersyukurlah kalau teman-teman berada di tempat ini. Saya tidak bilang komunitas ini bagus sekali, tapi teman-teman bisa lihat dari saya yang kayak ya asal bergereja saja. Saya GMS teman-teman. Gereja mana saja. Gereja mana saja teman-teman, bukan yang aduh. Saya itu gereja ya GMS, gereja mana saja. Karena kalau ada yang bawa saya ke sini pasti saya ikut. Di Mamuju pun begitu. Saya tidak pernah tertanam di konsel gereja GBI Mamuju, saya tidak pernah tertanam di konsel manapun. Hingga sampai di Makassar, bahkan teman-teman, saya ingat sekali 2019, berarti umur saya 20 waktu itu. Ada ipar saya gembala GBI di Mamuju, wilayah Mamuju waktu itu. Disuruh saya doa makan. Aku bilang, "Mas, saya berdoa, kau yang pendeta, masa saya berdoa?" Saya tidak tahu berdoa. Jadi teman-teman, 2018, 19, 20 itu saya tidak tahu doa. Bukan kayak tidak bisa. Walaupun orang bilang doa itu bukan tentang kata-kata, tapi masa mau kau bilang Tuhan ayo makan begitu? kan salah begitu teman-teman. Jadi saya ke Makassar, saya ikut komunitas, saya berusaha untuk taat teman-teman. Nah, tidak sampai di proses taatnya saja. Kalau taat ya mungkin pokoknya dijadwal di kalender hari Senin MPPD, Jumat MPPD, Sabtu home, Minggu ibadah 1, 2, terus Rabu lagi, kul lagi. Itu taat, ikuti aturan saja. Tapi bukan hanya sampai di taat, tapi harusnya kalau kita taat, kita itu harus dewasa, harus berpikir bahwa bukan lagi tentang hanya pelayanan saja, tapi bagaimana saya memberi diri untuk Tuhan. Teman-teman, mungkin itu saja yang saya bagikan sama teman-teman. Berikutnya. Thank you. Kasih tepuk tangan buat Betty. Banyak yang lebih dekat, tapi GB Hope yang melekat.
Siapa saja Tuhan bisa pakai. Tuhan pakai keledai untuk bicara sama Bileam. Kita tidak lebih buruk dari keledai itu. Jadi Tuhan juga bisa pakai kita. Tidak ada yang cukup pantas, tapi kita cukup dikasihi. Petrus pengkhianat, tapi Tuhan percayakan domba-domba. Bukan karena Petrus bisa, tapi karena Petrus dikasihi. Kita gak bisa, tapi kita dikasihi Tuhan. Kita dimampukan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, rasanya poin kedua sangat baik dijelaskan dengan Ferry. Komunitas yang digambarkan jemaat mula-mula, mereka hidup dalam ketekunan, tekun dalam pengajaran, tekun dalam doa, tekun dalam persekutuan. Tekun itu bicara tentang giat, sungguh-sungguh, serius, terus menerus, bertahan dan sebagainya. Kita sudah bahas tadi. Jadi kalau kamu mau mengalami kuasa komunitas ini, bertekunlah dengan benar. Yang kedua, dalam persekutuan jemaat mula-mula, mereka hidup dalam kebersamaan. Mereka bahkan jual rumahnya untuk bagi ke orang miskin. Ada hati yang begitu besar, kekeluargaan yang hangat. Nah, di rumah ini saya berdoa kita menjadi saudara yang saling mengasihi dalam Tuhan. Kita mengasihi saudara yang kita yang lain, peduli dengan yang lain. Makanya kenapa dibuat kelompok sel, dalam kelompok sel, dalam home ada kelompok kecil lagi, lebih kecil lagi, supaya semua orang bisa terperhatikan, tidak satupun yang dilupakan. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup, apa yang bisa kita pelajari dari jemaat mula-mula? Perhatikan Mbak, setelah mereka hidup bertekun, setelah mereka hidup bersama, Alkitab catat begini, jemaat mula-mula hidupnya berdampak. Apa yang mereka lakukan itu berdampak luar biasa loh. Mereka memberkati orang-orang sekitar mereka. Buktinya apa? Kisah Rasul 47 tadi dikatakan begitu. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Perhatikan, kalau kita bertumbuh, semua orang itu pasti suka. Saya itu ya, tidak mungkin, bagi saya tidak masuk akal begini. Kalau kamu sibuk melayani, tapi Bapak kosmu jengkel sama kau, itu tidak sehat itu. Kalau kau aktif di gereja, tapi dosenmu ingat namamu sebagai orang yang bikin kacau di kelas, itu tidak sehat itu. Lebih baik kau fokus di kuliahmu daripada kau fokus melayani. Saya mau bilang begini, kalau kamu sibuk melayani, tapi tidak memberkati orang tuamu, tidak memberkati orang-orang sekitarmu, ada yang tidak sehat dengan pelayananmu itu. Kalau kita berkeluarga, saya juga selalu tekankan diri saya. Kalau saya melayani tapi saya bermasalah dengan istri saya, tidak sehat dengan istri saya, berarti pelayanan saya tidak cukup sehat. Kalau kamu bertumbuh, orang pasti diberkati dengan kehadiran kamu. Katakan amin. Jadi semua pelayan, ini catatan penting. Salah satu tanda keberhasilan pelayananmu, bukan dengan pertumbuhan jiwa atau jumlah di gereja ini, tapi soal berapa banyak orang yang diberkati di sekitar kamu. Mulai dari orang terdekat kamu. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Pertambahan jiwa itu bonus, jangan dikejar. Jangan dikejar. Home mau 100, mau 1000 itu kehendaknya Tuhan. Tapi saya selalu bilang sama saya, kalaupun saya mati Tuhan kasih cuma 20 orang ini kita bawa sampai surga. Bukan soal jumlah, tapi soal tanggung jawab jiwa. Ayo home, lihat orang sebagai jiwa bukan sebagai angka. Awas kalau teman-teman WL di sini terus kamu WL-mu di depan 100 orang dengan di depan 2 orang beda, itu kamu pelanggaran itu. Saya khotbah berapa orang pun saya khotbah dengan semangat. Karena semua itu jiwa, bukan angka. Saudara perlu paham ini. Teman-teman home semua, leader, siapapun orang yang kamu layani, dia itu jiwa bukan angka. Jadi jangan layani dia berdasarkan angka, karena rame kok semangat, karena sedikit orang. Saya bersyukur tadi asar, walaupun cuma 4 orang di kursi, tetap shalom. Kasih tepuk tangan buat asar kita. Krista sama Yeski di bawah juga, saya bilang ayo mi ke atas. Yeski bilang masih ada orang datang kak. Oh iya Pak, tunggu Mi. itu tanda kita sehat. Nah, saya catat terakhir, next slide. Makanya seriuslah dengan pemuritan gereja ini, supaya kamu bertumbuh. Nah kalau kamu bertumbuh dengan baik, orang-orang pasti menikmati buahmu. Kamu jarang ketemu orang tua karena merantau, tapi orang tua akan heran-heran lihat kamu. Wih bisamu begitu nih, dulu kau di rumah kayak setan, setelah kau merantau pulang-pulang sayang sama orang tua. Kenapa bisa begitu? Nah apa yang kau makan di Makassar? Nah bapiyong mak.
Apa yang kau bikin di Makassar? Nah, saya ingat sekali waktu saya SMP, saya ini kan pendekar juga. Jadi SMP kacau, SMA dikasih keluar dari sekolah. Bu Gembala itu paling sering dipanggil ke sekolah, nakal sekali. Lama-lama saya berjemaat di satu gereja, walaupun kita Bapak Gembala melayani, dia tidak pernah larang saya untuk melayani di gereja lain. Saya pernah berjemaat di GKKA, saya pernah berjemaat di HS, saya melayani sampai jadi WL di situ. Tapi saya sungguh-sungguh ikut pemuritan mereka, saya ikut campnya dan sebagainya, karena di gereja kita waktu itu belum ada youth. Dan satu kali mama saya panggil, saya bilang begini, mama mau ketemu sama Kofong, saya ingat sekali namanya Kofong, Koko pembina rohaniku, namanya Kohendra Fong. Saya bilang, kenapa kau mau ketemu Kofong? Enggak, jadi saya mau ketemu. Saya mau terima kasih, saya tidak tahu dia bikin apa sama kau, tapi saya lihat kau banyak berubah. Saya waktu itu tidak mengerti banyak, tapi sekarang saya mengerti banyak. Pertumbuhan itu buah dari tertanam. Tidak akan ada pertumbuhan tanpa ketanaman. Buah itu hasil dari bertumbuh. Urutannya tertanam, bertumbuh, berbuah. Kalau kamu tertanam, pasti kamu bertumbuh. Kalau kamu bertumbuh, pasti kamu berbuah. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan kejar buah. Kejar tertanam dan bertumbuh dengan baik. Kamu gak tahu bagaimana cara Tuhan akan pulihkan orang tua kamu dari buah yang dia nikmati dari kamu. Kamu gak akan tahu bagaimana cara orang tua Tuhan jamah orang tua kamu lewat buah yang dihasilkan dari hidupmu. Saya sudah selesai, saya undang well singer maju ke depan. Saya tadi sama Ferry lagi persiapan khotbah, kuliah 2 SKS. Saya ingat tahun 2021 tadi Ferry ya. Next slide. Tuhan pernah bicara di hati saya waktu saya lagi COVID. Saya lagi jemur-jemur diri karena isolasi. Katanya suruh jemur-jemur diri, saya jemur-jemur diri kayak ikan sarden begitu. Terus di depan kosku tiba-tiba saya lihat satu pohon, pohonnya sebelah kiri ini. Terus di waktu sesaat itu Roh Kudus bicara di hati saya, Tuhan bicara kuat. Saya sering sekali begini, Tuhan bicara sama saya terus saya betul-betul tidak bisa tahan diri, saya menangis, saya keluar air mata. Apa yang saya lihat? Saya cuma lihat satu pohon yang sebelah kiri. Tapi kalau kamu perhatikan, kamu zoom nanti itu ada burung-burung di dalamnya. Burung lagi berteduh. Hari itu matahari terik sekali, makanya saya berjemur. Matahari terik, itu pohon tinggi, ada burung-burung di situ. Terus Tuhan bicara sama saya begini, kalimatnya jelas. Hikmat dari pohon yang jadi tempat berteduh banyak burung. Tuhan bilang sama saya begini, bertumbuhlah dengan baik, jadilah yang terbaik, berhasillah, sukseslah, supaya kamu bisa menolong banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kamu bertumbuh seperti pohon yang itu, waktu dia jadi pohon yang besar, banyak burung yang bisa tinggal di dalamnya, bisa berteduh di situ. Setuju dengan saya? Tapi kalau pohon itu loyo, pohon itu patah, tidak ada daunnya, tidak ada burung bisa berteduh di situ. Kalau itu pohon bertumbuh bagus, dia segar, dia sehat, banyak rantingnya, rindang, burung bisa berteduh di situ. Nah, hari ini kalau kamu sukses, jangan cuma sukses buat hidup kamu. Kamu harus sukses supaya kamu bisa tolong lebih banyak orang, katakan amin. Kamu harus berbuah supaya buahmu bisa dinikmati banyak orang. Dari hidup kamu, ada banyak orang yang bisa mengenal Tuhan dan bisa dipulihkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Di salam kiri kanan bilang, selamat tertanam, selamat bertumbuh, dan selamat berbuah. Dari jemaat mula-mula kita belajar tentang 1, hidup dalam ketekunan, 2, hidup dalam kebersamaan, 3, hidup berdampak dan memberkati orang-orang sekitar kita. Selamat menikmati rumah ini rumah kita bersama. Bertumbuhlah bersama, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.